الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. Bapak, para kiai, para asatidzah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam ada Kiai Haji Mukhlis Raisin, ada Akhi Wa'azin di Kiai Sufran, ada Ustaz Nahrawi, ada Ustaz Zulfikar, dari Haji Ustaz Abdul Samad, dan bapak-bapak yang saya muliakan. Malam hari ini tangan saya ini mengembalikan ingatan saya 50 tahun lebih kira-kira. Waktu masih kecil saya pernah datang sini, cuman rumahnya masih di sebelah hilir kalau kita bilang. Kalau saya manggilnya Poriong namanya Mariah. Oh Bapak hadirin yang saya muliakan, insya Allah saya ada kurang lebih sebulan 2 bulan yang lalu dalam satu acara didatengin sama anak muda mengenalkan diri sama saya ini cucunya Poriong itu. Saya kaget, orangnya gemuk, muda. Sudah barang tentu saya senang luar biasa. Yaitu dan lain Haji Heri. Di situ kita ada komunikasi, ya bilang salam-salam. Hari Jumat pagi saya dapat berita undangan sholat jenazah. Ini katanya saya anak mantunya Poriong. Saya bilang ibunya Heri, dibilang iya. Ya Allah, saya bilang saya sama Haji Heri masih komunikasi. Oh Bapak hadirin yang saya muliakan, kemarin Jumat di Al-Karomah saya pulang, kita ada grup keluarga, grup WhatsApp. Saya bilang saya ketemu bayang. Ternyata kakak saya yang perempuan kenal semua. Disebut kebaikan almarhumah. Orangnya katanya suka senang dengan pengajian. Orangnya katanya maaf aja bapak ini yang saya muliakan. Kalau kita ketemu saudara, kan ada orang kalau ketemu saudara kelakuannya, tingkah lakunya, omongannya saudara begitu. Ada orang saudara kalau ketemu kayak bukan saudara kan ada begitu. Nah ini almarhumah kata kakak saya ini kalau ketemu itu udah open manggil incing dia. Memang saya ini kedudukannya dengan ibu almarhum Haji Mariah ini saya sejajar dengan dia. Makanya Haji Heri ini manggil saya Mbak Haji katanya. Saya sepadan dengan neneknya. Kalau bapak ini yang saya muliakan kenal orang tua saya itu anaknya paling kecil, paling bontot, paling bungsu. Jadi anak bungsu, saya punya masih sekolah SD, sepupu saya Haji Karim Lurah. Kita masih SD. Nah, sekarang saudara saya masih ada 22 orang. Sepupu saya tinggal beberapa orang. Dari Haji Abdul Majid tinggal Haji Aminah. Haji Abdul Mubni di Blok A tinggal 4 orang. Yang lainnya udah gak ada. Dari orang tua saya, kalau dari ibu itu Kiai Mukhlis sepupu saya. Kalau bapak hadirin yang saya muliakan itu sekilas tentang ingatan saya kemari. Saya bapak yang saya muliakan teman lama di luar negeri 30 tahun, kembali tahun 2009 nggak pulang ke rumah lagi. Saya masih mengabdikan diri di Yayasan Pusat Ilmu Keislaman Internasional, adanya di Cianjur. Ada beberapa pesantren yang di bawah kita, jadi saya nggak pulang-pulang. Saya bilang sama orang, saya ini istri 1 rumah 2, jadi bolak-balik aja. Pagi ini, besok pagi sebelum subuh jam 4 jalan saya. Udah 11 tahun kurang lebih.
Tiba-tiba saudara-saudara saya Kiai Abdul Hai, Kiai Muhammad Fatin meninggal dunia, pikiran juga saya. Oh Bapak hadirin yang saya muliakan, uzkuru mahasina mautakum, tadi disebutkan oleh saudara-saudara saya, almarhumah orang baik. Almarhumah orang baik disaksikan bukan kalau dari saudara, orang lain juga menyebut dia itu orang baik. Ini bapak-bapak hadirin yang saya muliakan, pengennya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang menggunakan nama kita bisa orang baik. Ini yang susah. Kalau kita meninggal dunia, orang dengar kita meninggal dunia, ya itu orang baik. Berhasil udah. Almarhumah beradab amanatah. Almarhumah udah memenuhi kewajibannya di dunia, melahirkan anak-anak yang baik. Saya kenal Haji Herdin, orangnya perlu, kelihatan perlu, masya Allah. Saya belum kenal orang tuanya, saya nggak kenal langsung ibunya, akan tapi saya lihat anaknya, saya yakin ibunya adalah orang baik. Amin. Kan begitu ibu-ibu, bapak-bapak dan yang saya muliakan, kata orang Arab, al-waladu sirru abi atau ummi. Jadi kalau ada anak baik, ketahuilah orang tuanya orang baik. Walaupun tidak selalu, tapi kalau ada anak tidak baik, waduh punya anak siapa? Kan begitu. Oh Bapak hadirin yang saya muliakan, saya ini kalau udah tua, jadi kalau baca lupa gitu. Jadi supaya enggak ngelantur kemana-mana. Kalau sama sini, sama ponakan saya, sama cucu saya cuman pesan satu. Anggaplah orang tua itu tidak pernah meninggal dunia. Anggaplah orang tua itu masih ada, dan dia melihat kita semua. Artinya apa? Apa yang diridhoi, apa yang disetujui, apa yang disenangi apa orang tua, itu yang dikerjai. Selain itu, Bapak udah ponakan saya ini cucu saya, jadi selain itu hindarkan. Karena apa Bapak-bapak yang saya muliakan, kuncinya orang berhasil itu karena keberkahan dari orang tua. Jadi kalau kita berhasil, orang tua kita, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Almarhumah orang salehah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya anak-anaknya dipelihara. Amin. Orang tua kita senang kalau kita itu sama saudara, apa aja, jangan sebelum sama tetangga, sebelum sama orang lain, sama saudara kita harus baik-baik. Yang lebih tua menggantikan posisi orang tua, yang lebih kecil, lebih muda, dia kalau mencari pengganti orang tua, dia temukan di yang paling tua. Kata Nabi, kalau ada orang meninggal dunia, siapa yang paling tua? Itu orang tua kamu. Oh Bapak hadirin yang saya muliakan, saya ingin baca satu hadis saja. Bahwasanya kita, kenapa kita selalu menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita pelihara sampai akhir hayat. Saya bacakan hadisnya, rawa Al-Imam Ahmad. Anil Bara'i bin Azib bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innal 'abdal mu'mina idza kana fi inqita'in minad dunya wa iqbalin minal akhirah, nazala ilaihi malaikatun minas sama'i bidul wujuh anna wujuhahum syams ma'hum kafanun min akfanil jannah wa hanutu min hanutil jannah hatta yajlisu minhu maddal basar. Bapak hadirin yang saya muliakan, kenapa kita jaga keimanan kita? Karena Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam suatu sabdanya yang saya bacakan tadi baru sebagian, bahwasanya seorang hamba Allah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, idza kana fil qita'in minad dunya, ketika dia meninggalkan dunia ini,
wa iqbalin ilal akhirah, dia akan menuju ke akhirat. Nazala ilahi malaikatun minas sama. Mudah-mudahan Hajah Hafsah ini mengalami apa yang saya baca. Orang yang mukmin ketika meninggal dunia, turunlah malaikat. Kita semua, kita berdoa kepada Allah supaya kita mengalami. Ketika orang mukmin meninggal dunia, turunlah malaikat dari langit. Bidul wujuh, mukanya itu bersinar-sinar. Ka'anna wujuhahum syams, seolah-olah mukanya itu, wajahnya itu seperti matahari. Ma'ahum kafanun min akfanil jannah, dia membawa kain kafan dari surga. Ini bukan cerita, bukan kisah, bukan legenda, ini cerita istilah. Wa hanutun min hanudil jannah, malaikat itu membawa kafan dari surga dan membawa minyak wangi dari surga. Hatta yajlisu minhu maddal basar, thumma yaji'u malakul maut alaihi salam hatta yajlisu inda ra'si fayaqul. Jadi malaikat bapak kalau mau mengambil rohnya orang mukmin turun ke dunia ini membawa kain kafan, membawa minyak wangi. Kemudian duduk di kepala orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayaqul, dia mengatakan malaikatnya, ayyatuhan nafsut thayyibah, ukhruji ila maghfiratin min Allah. Wahai roh yang mulia, wahai roh yang ada di dalam orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ukhruji ila maghfiratin min Allah, keluarlah, kamu akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa, kita berharap almarhumah mengalami hal itu. Dan kita juga pengen, kita cita-cita kita di dunia ini akan mendapatkannya. Kemudian Bapak hadirin, fatakhruju tasiru kama tasiru fitratu min bis-saqa. Kemudian keluarlah nyawanya itu seperti keluarnya air dari cerek, dari keter. Jadi tidak ada kesusahan sama sekali, keluarlah nyawa itu seperti orang menuang air dari teko. Kemudian faya'khudhuha fa idza akhadha lam yad'uha bi yadi tarfata 'ain. Kemudian ketika roh itu keluar dari jasad, tidak satu detik pun roh itu berada di tangan malaikat, kecuali diletakkan di kafan yang dari surga. Hatta ya'khudhuha faja'aluha fi dzalikal kafani wa fi dzalikal hanud. Jadi langsung keluar rohnya itu, ditaruh dari kafan yang dibawa dari surga dan dikasih minyak wangi dari surga. Wa yakhruju minha ka'atya bi nafhatin miskin wujidat ala wajhil ardh. Jadi ketika ditaruh di kain kafan yang dibawa dari surga, kemudian disiram dengan minyak wangi yang paling wangi yang belum pernah ada di muka bumi. Kita bapak-bapak pengen, dan kita doakan almarhumah mengalami hal yang seperti itu. Fayas'aluna biha fala yamurruna yani biha ala mala'in dan malaikati illa qalu ma hadzal ruhut thayyib. Kemudian bahwa dengan saya muliakan, roh ini dibawa ke atas langit. Wa yaquluna fulanun bin fulan, malaikat itu bertanya, ini siapa ini rohnya siapa, wanginya dari jauh udah sampai ke sini, belum lewat
langit sudah sampai baunya. Kemudian malaikat yang bawa yaqulun fulanun bin fulan. Ini adalah rohnya insya Allah Hajah Hafsah binti Hasan. Kita semua bawa hadirin, kenapa kita harus menjaga iman kita? Insya Allah nanti ketika roh kita dibawa, roh kita wangi, dipakai kain kafan yang dibawa dari surga. Fulanun bin fulan bi ahsani asma'il ladzi kanu yusammunahu biha fid dunya hatta yantahu biha ila samaa'i dunya fa yastaftihuna lahu wa yuftahu lahum wa yushayyihu min kulli sama'in muqarrabuha ila sama'il lati tali hatta yantahi biha ila sama'is sabi'ah. Jadi malaikat itu setiap lapis langit itu nanya siapa ini sampai ke langit yang terakhir. Wa yaqulu Allahu azza wa jalla, pada langit terakhir disambut oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat, wahai malaikat, uktubu kitab abdi fi illiyin wa a'iduhu ilal ardi fa inni minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra. Bapak hadirin yang saya muliakan, menghadap lagi seperti kita dulu menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita berjanji alastu bi rabbikum, kita semua pernah menghadap Allah. Allah bilang sama kita semua, alastu bi rabbikum, aku Tuhan kamu? Kita bilang bala, engkau Tuhan kami. Kita di dunia, datang ke dunia, lahir, kita menyembah Allah, kita sembahyang, kita sholat, kita bayar zakat, kita puasa. Ini dalam rangka kita melaksanakan daripada yang pernah kita sampaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Waktu kita meninggal, kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, menghadap lagi. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada orang mukmin, uktubu di abdi hada. Catatlah, wahai malaikat, catatlah. Malaikat hambaku ini masukkan dia ke surga yang paling tinggi. Kemudian bawalah dia ke dunia lagi. Karena dari dunia, dari bumi dia aku ciptakan, dan pada bumi dia aku kembalikan, dan kemudian akan aku bangkitkan lagi dia dari bumi. Bapak hadirin yang saya muliakan, itulah kisah pendek orang kehidupan di dunia ini, dari hidup sampai meninggal dunia. Mudah-mudahan bahwa Bapak yang saya muliakan, kita yang ada di sini, mudah-mudahan kita mengalami seperti ini. Oleh karena itu kita selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jaga keimanan kita. Kita jaga keimanan kita dengan kita melaksanakan kewajiban-kewajiban kita. Kita sembahyang 5 waktu. Bulan puasa kita puasa. Kalau bisa pergi haji, kita pergi haji. Apalagi kalau kita kelebihan uang, kita bayar zakat. Itu bagian dari ajaran agama Islam. Itu bukan sebagian kecil, itu namanya ibadah makhluk. Adapun yang lebih dari itu, sebagai orang mukmin, setiap saat, setiap waktu, di rumah, di jalanan, di pasar, di tempat kerja, dimanapun dia harus memperlihatkan bahwa dia adalah pribadi yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya senang bahwa Bapak yang muliakan di sini keluarga almarhum Haji Asmawi. Saya tahun 2009 saya itu membayangin, saya baru pulang dari Syria. Jadi saya diajar membayangin di ikut ke kuburannya. Alhamdulillah saya ketemu anaknya. Saya Bapak yang saya muliakan memang mencari saudara. Kalau bagi saya, bagi kita semua, kalau ada ketemu saudara kita, orang yang bagus, orang yang kita senang, kan begitu. Siapa yang nggak senang? Mau ada ketemu saudara untuk jadi pejabat, ketemu saudara untuk jadi orang kaya, ketemu saudara ya aja. Sebaliknya kalau saudara-saudara kita yang sebaliknya juga kita harus mengakui bahwa dia adalah bagian dari kita. Dia adalah saudara kita. Kata orang Arab, ajdaru la yasiru ma'an. Saya Bapak lama di Arab, banyak juga yang saya ambil dari orang Arab. Jadi al-aqrabuna awla bil ma'ruf. Kalau kita mempunyai kelebihan, yang paling pertama al-aqrabun adalah kerabat kita. Apa artinya kita baik dengan orang lain, orang jauh, orang dengan kerabat kita tidak baik.
Apa artinya kita baik sama orang-orang jauh dengan tetangga kita itu tidak baik. Al-aqrabuna aula bil ma'ruf. Mudah-mudahan keluarga di sini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang telah meninggal dunia, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, amal ibadahnya diterima. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.